Halo, nama saya Giri Eskiel. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, saat ini saya ingin membuat video tutorial cara membuat eh, akun atau LMS pembelajaran melalui aplikasi Moodle Cloud ya. Oke, langsung aja kita ke layar monitor. Pertama, ini nanti kalian di Google Chrome atau browser kalian, aplikasi browser kalian yang di komputer atau laptop, kalian klik aja atau ketik di sini moodlecloud.com kayak gini ya, moodlecloud.com. Nah, akan tampil seperti ini. Kalau udah kalian klik aja di sini get Moodle Cloud gitu ya, atau login aja deh, login. Nah, di sini ketika login, rekan-rekan akan diarahkan ke jendela pendaftaran misalnya ini ya. Ini karena saya belum ada, kan saya belum login ya, misalnya saya belum login gitu ya. Saya klik di sini ada tulisan start a free trial gitu ya. Kita klik free trialnya, kita klik. Nah, free trialnya ini hanya berapa ya? Saya lupa, 25 hari sampai ini ya. 28 hari ini ya. Hanya berlaku selama 28 hari. Gitu ya. Oke, misalnya kita akan buat di sini ya, contoh site name misalnya mari belajar gitu ya. Sebenarnya ini suka-suka rekan-rekan ya, yang penting selama sini available ya, mari belajar yuk, saya tambahin gitu ya. Selama nah, kalau sudah hijau seperti ini udah bisa ya. Oke, dan create password, buat password yang cukup kuat ya. Biasanya terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol seperti itu ya. Oke, ini server region, bikin aja Australia nggak apa-apa. How will you use your site ya, training staff atau personal atau teaching student misalnya gitu ya, bisa. Your detail, bikin nama kita gitu ya, misalnya Gary, last name-nya ya skill. Oke, emailnya, nah email ini gunakan email yang aktif ya. Ini saya buat email saya. Oke, seperti itu. Terus select country, negara, cari Indonesia, nggak apa-apa. Cari Indonesia nih ya, Indonesia. Dan have you used Moodle before? No. Ya emang saya ini jujur nih pertama kali ya. Saya juga masih coba-coba ya. Oke, ini I agree, start free trial. Oke, kita lihat tampilan akan seperti apa. Kita tunggu sampai tampilannya muncul. Oke, please sit back. Ini kita save aja ya. Oke, please sit back and relax. Your site will be ready shortly. Kita tunggu aja. Tunggu. Oke, muncul seperti ini. Kita klik take me to my Moodle site. Klik. Oke, nah muncul seperti ini. Welcome back Gary. Oke, sip. Oke, ini biasa ya, tutorial dari websitenya. Kita next aja. Oke, kita next aja. Nah, oke, ini masih format bahasa Inggrisnya. Kalau rekan-rekan mau ganti ke format bahasa Indonesia bisa, tinggal kalian klik ini aja nih, yang profil nih, yang ada foto nih ya, kita klik. Nah, ganti tulisan language ini kita cari bahasa Indonesia nih ya, bahasa Indonesia, kita klik. Nah, nanti dia otomatis ganti jadi bahasa Indonesia gitu ya, Belanda, dashboardku, kursusku gitu ya. Oke, cuman dashboardnya masih bahasa Inggris tuh ya. Nah, Belanda, dashboard kursusku. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Lalu bagaimana kalau mau mengedit, men-setting gitu misalnya. Nah, ini kita harus klik ini dulu, mode edit. Kita aktifkan dulu. Nah, kalau sudah baru kita, misalnya ini udah ada nih ya bawaan dari modelnya nih ya. Ini misalnya kita edit aja yang udah ada ini ya.
Oke, ini kita klik. Oke, ini introduction, perkenalan ya. Ini perkenalan, gak usah, kita hapus aja. Oke, sudah hapus nggak ya? Pengeditan massal. Oke, introduction biarin lah ya. Ini misalkan buku. Oke, misalkan topik 1. Ini kita hapus aja. Semua yang ada di sini kita hapus di topik 1. Oke, ini udah kosong ya. Ini udah kosong. Topik 2 juga kita hapus. Oke, sudah. Oke, berarti kita klik. Nah, ini introduction udah nggak usah, biarin aja. Ini dari semua. Oh, tadi udah ya. Oke. Ini udah kita hapus. Nah, harus kita hapus semua nih kan. Di sini ada tambahkan aktivitas. Oke, ini kita klik ya. Tambahkan aktivitas. Oke. Nah, kita akan mau buat materi. Oke. Kita buat materi ini ada area teks, ada berkas, ada buku, WL ya. Kurang lebih mirip seperti Google Classroom ya. Hanya lebih variatif. Nih saya juga belum tahu semua ya, belum dicoba. Oke, untuk materi pertama misalnya nih ya, mau buat materi, maka kita buat halaman misalnya, halaman ya, halaman atau berkas. Kehadiran dulu pertama deh, kita buat kehadiran dulu. Oke, kita buat kehadiran dulu sini, kehadiran. Ini kita ketik, silakan siswa mengisi daftar hadir. Ya. Oke, bisa mengisi daftar hadir misalnya. Tampilkan deskripsi di halaman khusus. Oke ya, tampilkan nilai poin, tipenya poin. Oke, nilai maksimum 100 tanpa kategori. Oke, nilai kelulusannya 100. Oke, pengaturan modul umum tampilkan pada halaman kursus. Oke, ini nggak usah. Pembatasan akses tidak ada. Siswa dapat menandai seleksi aktivitas secara manual. Oke, ini kita diharapkan selesai pada. Nah, ini kita aktifkan. Misalnya di tanggal yang sama nih, ini jamnya bisa kita atur ya, jam berapa gitu ya. Ini kan tanggal nih ya, tanggal, bulan, tahun. Ini jam ya, maksudnya jam. Misalnya sini kita mau bikin jam 10. Jam setengah 10 misalnya, jam setengah 11 misalnya nih ya, sampai sini. Tanggalnya besok, misalnya besok tanggal 8. Berarti tanggal 8 November jam 10, jam setengah 11 atau jam 10.37 sudah ditutup nih untuk apa namanya, absensi kehadirannya, misalnya seperti itu. Tag nggak usah, kompetensi juga tidak usah. Coba apa sih, lampirkan bukti, selesaikan kompetensi. Oke, saya juga kurang tahu ya lampirkan bukti ini maksudnya apa. Saya juga baru nyoba. Tidak melakukan apa, nggak usah lah ya, absensi nggak usah. Oke, kirim pemberitahuan perubahan konten. Oke, simpan dan tampilkan. Oke, nah ini sudah. Ini apa ya, tambahkan sesi. Oh, ini tambah sesi, mungkin tambah waktunya ya, waktunya bisa ditambah kan, seperti itu. Buat durasi. Oke, lanjutkan. Oke, ini tadi udah ya, tandai selesai. Oke, selesai. Nah, kehadiran udah nih. Oke, kita balik ke awal lagi. Oh, ini ganti jadi pertemuan pertama, pertemuan 1 gitu misalnya ya. Sorry, di enter kalau udah ketik, di enter ya. Kalau tadi saya klik di luar gitu enggak. Ini pertemuan 1. Nah, benar kan? Pertemuan 1, enter. Isi kehadiran yang pertama. Nah ya, isi kehadiran. Ini di bagian ini saya hapus aja yang ini ya. Hello and welcome use. Oke, hello and welcome aja ya. Yang lain saya hapus.
simpan perubahan. Oke. Nah, kayak gini aja ya. Pertemuan 1, kehadiran udah. Kemudian tambah lagi. Kita mau isi apa tadi ya? Materi ya, materi. Atau buku nih, saya lihat ada buku tadi ya. Ini ada buku. Coba kita klik buku. Oke, ini buku ya, misalnya buku. Tambahan sini buku TIK, misalnya seperti itu ya. Ini buku TIK. Ya udah. Silakan siswa membuka buku. Dan membuat rangkuman gitu ya, membuat rangkuman dari bab 1 misalnya seperti itu ya. Ditampilkan deskripsi tampilan. Oh ya, linknya kita sampaikan juga. Format alat. Oke, kita coba format buka, masukkan. Nah, ini bisa kita ada gambar, ada link, ada multimedia. Oke. Misalnya link ya. Link. Nah, misalnya tadi link yang udah kita, buku yang udah di itu aja ya. Misalnya berarti sini buku teks online misalnya seperti itu ya. Nah, linknya tadi kan dari Google Chrome, saya udah sebelumnya saya punya di Google Drive ya, bukan Google Chrome, sorry. Di Google Drive saya udah pernah upload buku ya. Ini saya udah pernah upload buku. Nah, ini saya bagikan aja. Bagikan, salin link. Oke, sini salin link. Create link. Oke, nah ini sudah tampil. Nah, kalau sudah, simpan dan tampilkan. Oke. Nah, udah nih di pertemuan 1 udah. Oke. Ya udah. Coba kita lihat di kursusku. Oke. Nah, ini udah nih. Klik pertemuan 1. Nih, misalnya seperti ini udah. Atau di yang ini, di kursusku ini kita hapus semua. Dulu bisa juga ya. Bisa kita hapus juga, misalnya hapus dari tampilan misalnya seperti ini. Nah, buat kursus baru. Jadi tampilan barunya seperti ini. Tadi trial ya, kita coba trial. Nah, ini buat kursus baru seperti ini ya. Buat kursus baru. Oke. Nah, setelah buat kursus baru, di sini ada tulisan kategori, nama lengkap. Ini kita bikin kelas ya. Kelas tik 9 misalnya seperti itu kayak tadi ya. Nama kursusnya samain aja ya. Nama singkatnya saya buat sama aja karena udah singkat. Kategorinya ini nggak ada, udah kategori 1 aja. Terlihatkan khususnya harus ditampilkan, kalau sembunyi nggak nampil dia. Nah, tanggal mulai kursus ini mulai dari kapan nih di postingnya ya, sama kayak Google Classroom ya. Ini kapan nih postingnya, terus berakhirnya kapan. Misalnya dikasih waktu seminggu atau 2 hari gitu ya. Misalkan 2 hari ya. Berarti di sini bikin tanggal 10. Ini 8 November, berakhir tanggal 10. Oke, nomor ID khusus nggak usah, deskripsi nggak usah. Oke, ini langsung format khusus. Nah, kalau mau teman-teman tambahin, rekan-rekan tambahin gambar misalnya sini juga bisa. Misalnya ya, kita bikin gambar. Saya punya gambar sini misalnya. Yang ini ya, saya open, saya unggah. Oke, udah. Terus di sini ada format khusus. Ini format topik. Nah, jumlah bagian ini maksudnya sama kayak di itu ya. Di Google Classroom. Jadi dalam satu folder nih bisa ada berapa bagian. Nih 4. Kita coba sampai berapa, kita lihat. Oh, pada banyak. Kita bikin 6 aja deh. Oke. Bagian yang disembunyikan benar-benar terlihat, tampil letak khusus pada satu halaman. Oke. Betul. Tampilan paksakan bahasa jangan, jumlah pengumuman 5, tampilan buku nilai ke siswa oke, berkas dan unggahan. Nah, berkas dan unggahan
kita bikin 100 MB. Oke. Pelacakan penyelesaian ya, grup penambahan ulang. Oke, tag nggak usah, langsung simpan dan tampilkan. Oke, nah di kelas tik ini langsung muncul nih bagian-bagian tadi ya. Ada topik 1, topik 2, 6, ini umum ya. Nah di umum ini kita bikin aja perkenalan, kita ganti ya, perkenalan. Oke, nah di forum perkenalan ini kita ganti dulu ya. Nih kita ganti jadi perkenalan. Oke, sini ini kita klik forum nggak apa-apa. Nah tambahkan topik diskusi. Oke, misalkan kita sebagai fasilitator duluan ya, pertama kali misalkan perkenalan. Nama saya, nama aja Gary Heskiel misalnya gitu ya. Heskiel, jurusan teknologi pendidikan, gitu aja ya. Oke, kalau udah kirim ke forum itu. Nah nanti tampil seperti ini perkenalan. Oke, kita balik lagi tadi ke kursus kita ya. Kita balik ke kursus kita di kelas 9 tadi ya. Nih, oke, perkenalan udah. Ini mau dibawa tambahan nggak usah. Oke, kita langsung maju ke topik pertama. Topik pertama ini maksudnya apa sih? Ya kayak pertemuan pertama misalnya gitu. Ini kita ganti aja juga nggak apa-apa nih, misalnya jadi pertemuan pertama gitu. Pertemuan pertama. Kayak tadi ya. Enter. Nah, tambahkan aktivitas. Nah, sama kayak tadi ya. Di tadi yang kita coba kan, kita bikin kehadiran dulu tuh. Kita bikin kehadiran dulu. Oke, kita bikin kehadiran. Nah, tadi kehadiran ya. Kehadiran. Nah, kehadiran yang tadi. Nah, ini kehadiran. Oke. Ini kehadiran. Oke, deskripsinya nggak usah lah ya. Udah pasti disuruh ngisi kan ya. Nggak usah. Nilai oke, poin 100. Oke, nilai kursornya 100. Modul umumnya tampilkan pada lembar kursus ya, tanpa grup batas akses tidak ada. Oke, ini langsung aja simpan dan tampilkan. Oke, ini udah ya. Oh, ini tambahkan sesi, sorry tanggalnya lupa. Tanggal. Oke. Dari jam berapa? Misalnya tanggal segini dari jam berapa? Misalkan tadi ya. Karena ini kan cuma 1 hari nih pertemuan ini. Tanggal berapa gitu ya. Kecuali rekan-rekan mau apa namanya nambah ya. Yang tadi apa namanya waktunya ya, sorry. Sini ada waktu ya, saya lupa. Bentar ya. Nah ini ya, diharapkan selesai pada, nah ini kita aktifkan pada kapan misalnya ya. Tadi kan tanggal 10, kita samain jadi tanggal 10. Oke, kayak gitu. Kita bikin simpan dan tampilkan. Oke. Kehadiran udah di pertemuan 1. Nah, kehadiran udah. Terus di pertemuan 1 ini akan nanti diisi ya, nih ya. Oke. Kehadiran udah. Terus kita mau buat materinya. Jadi udah ya, materi. Berarti kita pilih apa ya? Buku kah, berkas kah, nggak apa-apa ya, sama aja. Oke, halaman ya, oke. Saya pilih berkas aja deh. Saya pilih berkas. Di sini saya tulis materi. Oke. Materinya ini saya buat deskripsi. Deskripsinya saya udah buat duluan ya. Di sini deskripsinya saya buat seperti ini. Oke. Nah, deskripsinya saya sudah buat sebelumnya. Terus file berkasnya apa? Nah, file berkasnya ini misalkan materinya bisa file teks PDF ya, file PDF misalnya, bisa juga PowerPoint gitu ya, atau link PowerPoint referensi dari kayak slide share seperti itu ya. Ini misalnya buku ya, saya nggak ini unggah berkas atau PowerPoint ya, misalnya PowerPoint saya bukan buku. Saya bikin, nah nih, ini kalau mau URL ya, buku misalnya, ini kan unduh nih ya. Sorry yang tadi di ini
nah ini maksud saya tadi yang kita bagikan salin link. Ini saya coba juga ya. Ini kita unduh. Oh, berkas tidak ada. Oke, berarti nanti sini kita misalnya PowerPoint ya, misalnya PowerPoint. Sini kan saya udah ada nih ya. Atau yang PDF juga saya masih ada di sini. Misalnya PDF-nya nih ya, saya taruh, simpan sebagai misalkan buku teks online gitu ya. Oke, cipta bimbingan oleh undang-undang. Ini kita bikin Creative Commons biar bisa dipergunakan kembali kayak gitu ya. Atau Creative Commons non komersial bisa juga ya. Ini kenapa? Ini untuk melindungi kita aja sih sebenarnya. Oke, Creative Commons juga nggak apa-apa. Oke, kalau udah unggah berkas ini. Oke, ditunggu dia lagi mengunggah berkas yang tadi ya, buku teks tadi sedang diunggah. Jadi file berapa ya, agak besar ya, 20 MB-an. Tunggu dulu ya, tergantung kecepatan internet di lokasi masing-masing rekan-rekan ya. Oke, tunggu. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah diunggah. Ini ya, udah tampilan otomatis, tampilkan jenis. Oke, tanggal unggah nggak usah lah ya, ini nggak usah. Oke, tanggal umum nggak usah. Pembatasan akses tidak ada. Oke, kalau udah simpan dan tampilkan. Oke, ini materi ya. Tadi saya buat deskripsinya seperti ini. Jadi saya mau dari materi ini menjelaskan tentang apa ya, dampak positif materinya apa aja ya. Terus sini tujuannya apa gitu ya. Terus ini bisa klik tautan PDF untuk mendownload ya, atau untuk melihat seperti itu ya. Kita balik lagi ke berkasnya ini tadi keklik di sini ya, salah ya saya. Ini kita bisa pindahin. Kalau misalkan terjadi kesalahan seperti ini bisa kita pindahin ya. Nah, kayak gini ya. Misalnya di bawah. Tadi kayaknya saya klik yang ini nih, tambahkan aktivitas di tempat perkenalan. Makanya jadi seperti itu. Kehadiran sudah, materi sudah tadi ya. Terus misalnya di sini juga saya mau nampilin materi lagi, tapi dari YouTube misalnya ya. Sama materi lagi gitu ya. Semua kita klik oke. Di sini saya mau nampilin YouTube misalnya ya. Oke, misalkan saya bikin halaman aja deh. Saya mau coba halaman. Oke, misalnya di sini video pembelajaran contohnya gitu aja ya, tentang internet misalnya seperti itu ya. Oke, ini deskripsi nggak usah, kontennya nah kita masukin ya. Sini ada gambar, link, multimedia. Oke, saya mau coba yang multimedia. Oke, multimedia. Oke, video kita coba ambil dari YouTube ya. Kita coba ambil dari YouTube, misalnya dampak penggunaan internet. Oke, udah ada contoh-contohnya dampak penggunaan internet. Oke, ini contohnya ya, misalnya ini aja ya, misalnya ini ya, kita bagikan, salin, kita coba ke sini, kita pastikan jelajah repository. Nggak usah ya. Oke, sumber kita bikin namanya jadi video dampak internet gitu aja ya, internet. Oke, kita klik sipkan media. Oke, nah kalau udah tampilan
Oke, sudah. Pengaturan modul nggak usah tampilkan pada kursus. Oke, simpan dan tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi bisa tampil ya. Ini ya, bisa langsung diklik juga. Oke, seperti itu ya. Kita balik lagi. Jadi di pertemuan ini bisa tampil tuh yang videonya tadi, gitu ya. Nih ya, video pembelajaran tadi tentang internetnya ini kalau dibuka. Nah, kalau dibuka bisa tampil seperti itu. Oke. Terus aktivitas berikutnya di rencana ada diskusi terkait tentang materi. Berarti sini kita tambahkan lagi. Kita mau buat forum diskusi. Tadi saya lihat ada forum diskusi sini ya. Ambang chatting. Nah, ini contohnya. Ini obrolan apa ya? Ada forum, ada obrolan. Oke, saya coba forum dulu ya. Forum misalnya di sini kita ketik judulnya diskusi. Karena pertemuan 1 berarti diskusi 1 gitu ya. Oke. Deskripsinya silakan siswa menjawab pertanyaan dan mendiskusikannya. Oke. Sebutkan dampak internet dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian, misalnya seperti itu ya. Terus catatannya dilarang menyalin jawaban orang lain, jawaban teman, misalnya seperti itu ya. Oke. Penggunaan forum standar, forum tanya jawab, diskusi sederhana, setiap orang kirim satu diskusi. Oke, ini ya, forum sebuah diskusi tanya jawab. Oke, karena ini tujuan aktivitas adalah diskusi, berarti sini jenis forumnya kita buat sebuah diskusi sederhana. Oke, ketersediaan. Nah, ini ketersediaannya aktif dari tanggal 7 sampai kapan? Sampai tanggal 10. Misal tadi kan kita buat tanggal 10. Udah. Oke. Misalkan ada yang mau ngasih lampiran gitu ya, bikin aja 20 MB misalnya gitu ya. Maksimum lampiran. Oke, kita bikin 2 aja, jangan banyak-banyak. Tampilkan jumlah kata, nggak usah. Berlangganan bacakan. Oke, nggak usah. Ini oke, nggak usah. Jangan eksekusi, nggak usah. Ambang batas kiriman untuk memblokir. Oke, jangan diblokir. Oke, ini periode waktu pemblokiran. Jadi boleh masih kirim diskusi atau enggak. Misalnya 2 hari aja ya cukup ya. Misalnya contoh kayak itu. Ambang batas kiriman diblokir. Misalkan siswa cuman boleh kirim komentar misal 5 gitu ya. Ambang batas kiriman juga 5. Oke. Itu aja. Atau ini nggak usah juga nggak apa-apa ya, jangan blokir gitu ya. Udah simpan dan tampilkan. Nah, ini udah ya kan, nanti bisa balas, siswa bisa jawab balas, terus juga kita sebagai guru atau fasilitator juga bisa memberikan feedback terhadap jawaban setiap siswa seperti itu ya. Oke, itu berarti tinggal nanti dibuat topik kedua juga sama seperti pembuatan ini ya, pertemuan 1. Ini tinggal kita ganti jadi pertemuan 2. Enter jangan lupa ya. Nah, tunggu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah, tadi kan masih mode editnya masih aktif nih. Masih kita bisa pindah-pindahin, bisa kita geser-geser gitu ya. Bisa kita geser-geser gitu ya. Oke. Ini saya belum buat alat evaluasinya ya. Alat evaluasinya mungkin kuis aja ya, sama kayak apa namanya di Google Classroom gitu ya. Ini mirip-mirip ya, bisa pilihan ganda atau esai atau portofolio dan sebagainya kayak itu untuk tugas nanti aja. Kita sampai ke forum diskusi dulu. Nah, ini di mode editnya kalau sudah ini kita nonaktifkan lagi. Nah, tampilannya berubah seperti ini. Ini perkenalan, terus di sini ada kehadiran materi, video pembelajaran tentang internet dan sebagainya. Oke, baik. Sampai di sini dulu video tutorial tentang
apa namanya, Moodle Cloud ya, Moodle Cloud. Dalam hal ini menggunakan Moodle Cloud, LMS Moodle. Saya harap video ini dapat membantu rekan-rekan semua dalam belajar menggunakan LMS dan juga sebagai tugas tutorial perancangan web pembelajaran untuk kuliah di universitas terbuka ini gitu ya. Baik, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya terbuka untuk saran dan kritikan yang membangun. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.